Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di acara konferensi pers ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Cinta Amanda Syafiantari Harfi selaku MC yang akan memandu Anda di acara konferensi pers ini. Hari ini kami hadir dengan tujuan penting, yakni memberikan klarifikasi dari Soko Finansial terkait penyaluran yang dianggap tidak tepat sasaran. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada tujuan konferensi pers, ketiga latar belakang bantuan Soko Finansial, keempat klarifikasi dari PR Soko Finansial, yang kelima klarifikasi dari ketua penyalur bantuan, keenam klarifikasi dari pihak memegang dana, ketujuh sesi tanya jawab bersama rekan media, dan kedelapan ada penutup. Kami memahami adanya kekhawatiran dan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai efektivitas dan ketepatan sasaran bantuan yang kami salurkan. Oleh karena itu, hari ini kami ingin memberikan penjelasan secara transparan dan terbuka kepada seluruh masyarakat. Hadir bersama kita hari ini, pertama ada Tasya Hovifa Almesia selaku CEO dari Soko Finansial. Yang kedua ada Hanifa Nur Intan selaku perwakilan Public Relation dari Soko Finansial. Yang ketiga ada Diandra Gita Iskandar selaku Ketua Tim Penyaluran Bantuan. Yang keempat ada Gary Muhammad selaku pemegang dana bantuan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan bahwa konferensi pers ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Kami berharap acara ini dapat menjadi forum yang terbuka dan penuh dengan kolaborasi. Selanjutnya, kita akan memulai acara konferensi pers ini dengan Ibu Tasya yang akan memberikan informasinya. Baik, silakan Ibu Tasya dimulai. Baik, terima kasih kepada MC, rekan-rekan media, dan masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan empati yang mendalam kepada seluruh warga yang terdampak bencana banjir di Jakarta. Kami memahami bahwa bencana ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi banyak keluarga dan berbagai bagian dari tanggung jawab sosial kami. Soko Finansial telah berupaya sebaik mungkin untuk memberikan bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat. Soko Finansial merupakan sebuah grup startup yang baru berdiri pada 1 Agustus 2023. Sekitar 1 tahun lebih dengan fokus pada penyediaan layanan keuangan berbasis teknologi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Startup Soko Finansial berdiri di bidang literasi dan edukasi keuangan untuk generasi muda Indonesia. Soko Finansial percaya dapat mengubah hidup seseorang menjadi sejahtera, baik di masa muda hingga nanti setelah bertambah usia. Soko Finansial juga yakin bahwa manajemen keuangan merupakan kemampuan yang seharusnya dibina sejak usia dini. Soko Finansial memiliki misi utama dalam literasi dan edukasi keuangan bagi generasi muda Indonesia. Kami percaya bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci kesuksesan hidup dan aspek ini sangat relevan dalam berbagai kondisi, termasuk dalam situasi darurat bencana. Bencana alam seringkali menyebabkan dampak ekonomi yang berkepanjangan bagi masyarakat yang terdampak. Banyak keluarga kehilangan harta benda, sumber pendapatan, dan berbagai ketidakpastian finansial. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan penyaluran bantuan ini, kami tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang dan barang, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam aspek pengelolaan keuangan pasca bencana. Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu mereka dalam membangun kembali stabilitas finansial mereka.
Soko Finansial memiliki komitmen untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan cara yang paling efektif dan transparan. Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, Soko Finansial telah mengalokasikan dana sebesar 15 juta rupiah untuk membantu korban bencana banjir di Jakarta. Bantuan yang kami salurkan terdiri dari dua bentuk utama. Yang pertama ada bentuk uang tunai yang diberikan langsung kepada warga terdampak melalui rekening yang telah diverifikasi. Yang kedua, bantuan barang berupa sembako, perlengkapan medis, selimut, pakaian, serta kebutuhan lainnya yang didistribusikan melalui posko-posko bantuan di daerah terdampak. Dalam proses distribusi ini, kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serta relawan di lapangan untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lebih dari itu, kami juga memberikan edukasi keuangan kepada para penerima bantuan agar mereka dapat mengelola dana yang diterima dengan bijak. Edukasi ini mencakup cara menyusun prioritas kebutuhan, menghindari pengeluaran yang tidak mendesak, serta langkah-langkah pemulihan ekonomi pasca bencana. Menanggapi isu ketidaktepatan sasaran bantuan, kami menyadari bahwa dalam beberapa hari terakhir terdapat pertanyaan mengenai penyaluran bantuan yang diduga tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kami ingin menjelaskan bahwa seluruh bantuan yang diberikan telah melalui proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak berwenang serta tim relawan di lapangan. Namun kami juga memahami bahwa ada kemungkinan terjadi miskomunikasi atau kendala teknis dalam pendistribusian. Kami juga ingin mendesak bahwa sorry. Kami juga ingin menegaskan bahwa tim kami telah melakukan penelusuran menyeluruh terkait laporan yang masuk dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, tantangan utama dalam keterbatasan akses ke daerah terdampak dan perubahan kondisi lapangan yang begitu dinamis. Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan distribusi perjalanan sebagai mestinya. Kami berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Kami juga membantu ruang komunikasi bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau melaporkan ketidaktepatan distribusian bantuan. Untuk memberikan detail lebih lanjut mengenai teknis penyaluran bantuan, yang dipersilahkan perwakilan dari tim Public Relations Soko Finansial kami, Hanifah Nur Intan, untuk menyampaikan penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Tasya selaku CEO atas pemberian informasinya untuk klarifikasi dari Soko Finansial. Selanjutnya untuk Ibu Hani selaku PR, dipersilakan untuk memberikan informasinya. Baik, terima kasih MC. Kami ingin mengawali pernyataan ini dengan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan atau belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Kami memahami bahwa dalam situasi darurat seperti ini, harapan masyarakat terhadap kelancaran distribusi bantuan sangat tinggi. Dan kami sangat menyesali jika masih terdapat kendala di lapangan yang menyebabkan beberapa warga terdampak belum menerima bantuan secara optimal. Kami menyadari bahwa dalam situasi darurat seperti ini, kebutuhan mendesak masyarakat terhadap bantuan sangat tinggi, dan setiap hambatan dalam distribusi dapat menambah beban mereka. Soko Finansial sejak awal berkomitmen untuk menyalurkan bantuan dengan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Kami memahami betapa pentingnya peran kami dalam memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, terutama dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini. Kepada rekan-rekan media, masyarakat, serta seluruh pihak yang hadir, kami dari tim Public Relations Soko Finansial ingin menyampaikan beberapa klarifikasi penting terkait proses distribusi bantuan untuk korban bencana banjir di Jakarta.
Kami memahami bahwa isu ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan sejumlah pertanyaan di masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah kami ambil. Sejak terjadinya bencana, kami segera mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, serta relawan di lapangan. Kami melakukan pendataan secara mendetail dengan bekerjasama dengan perangkat RT maupun RW setempat untuk mengidentifikasi para korban yang paling membutuhkan bantuan. Proses ini dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh dengan verifikasi berlapis guna menghindari potensi kesalahan distribusi. Selanjutnya, kami mengorganisir pendistribusian bantuan melalui jaringan relawan dan mitra kami di lapangan, memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan prioritas para korban. Sejak awal, tim kami telah melakukan asesmen wilayah terdampak bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial setempat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Pendataan korban. Kami mengumpulkan data dari RT maupun RW setempat untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Yang kedua, koordinasi dengan relawan dan pihak berwenang untuk memastikan distribusi yang efektif dan merata. Yang terakhir, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi. Tim kami di lapangan terus melakukan pengecekan untuk menghindari kesalahan distribusi. Namun, kami menyadari bahwa dalam kondisi darurat seperti ini, beberapa tantangan bisa muncul seperti akses ke lokasi yang sulit, perubahan jumlah pengungsi, dan kendala komunikasi. Kami menerima laporan bahwa ada beberapa area yang belum menerima bantuan secara optimal, dan kami sedang melakukan langkah-langkah korektif untuk mengatasi hal ini. Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi distribusi bantuan. Jika ada informasi mengenai warga terdampak yang belum menerima bantuan, silakan laporkan kepada kami melalui kontak yang sudah kami sediakan. Sebagai langkah tambahan, kami juga mempertimbangkan untuk membentuk pusat pengaduan guna menangani setiap laporan dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai langkah korektif, kami telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk menangani pengaduan dari masyarakat. Tim ini bekerja secara responsif untuk menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, dengan tujuan memastikan bahwa setiap masalah dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam proses distribusi bantuan. Kami akan menyediakan laporan berkala mengenai progres distribusi yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas kami terhadap masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Hanifah selaku PR dari Soko Finansial yang telah berkenan memberikan penjelasan serta klarifikasi pada konferensi pers hari ini. Berikutnya, Ibu Diandra selaku Ketua Penyalur Bantuan akan menyampaikan penjelasan lebih rinci serta klarifikasi tambahan terkait permasalahan ini. Dipersilakan Ibu Diandra untuk menyampaikan. Baik, terima kasih MC. Seperti yang Ibu Hanifah sebutkan sejak awal, tim kami telah melakukan asesmen wilayah terdampak bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial setempat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pendataan korban menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kami memulai proses ini dengan mengerahkan tim yang terdiri dari relawan terlatih, perwakilan RT atau RW setempat, dan petugas dari lembaga sosial untuk melakukan survei langsung ke wilayah terdampak. Kami tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi para korban. Proses ini mencakup identifikasi setiap individu di keluarga terdampak, memetakan kebutuhan mereka secara spesifik, mulai dari kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan, hingga kebutuhan khusus bagi anak-anak dan lansia. Pendataan ini dilakukan dengan metode door-to-door untuk memastikan tidak ada satupun keluarga yang terlewat. Kami juga menggunakan teknologi sederhana seperti aplikasi mobile untuk menginput data secara real-time, sehingga informasi yang kami terima selalu terbarukan.
Di wilayah yang sulit dijangkau, kami mengandalkan relawan lokal untuk memastikan data tetap akurat. Setiap data yang dikumpulkan melalui proses ini kemudian diverifikasi ulang untuk menghindari duplikasi dan memastikan validitasnya. Selanjutnya adalah koordinasi dengan relawan dan pihak berwenang. Kami menyadari bahwa distribusi bantuan tidak bisa dilakukan secara efektif tanpa adanya koordinasi yang solid. Oleh karena itu, kami membangun sistem komunikasi yang terintegrasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas sosial, hingga komunitas lokal. Kami mengadakan pertemuan rutin untuk menyelaraskan strategi distribusi, membagi peran secara jelas, dan memastikan setiap tim memahami tugasnya masing-masing. Koordinasi ini tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga di lapangan, di mana kami membentuk posko-posko koordinasi yang tersebar di berbagai titik strategis. Setiap posko memiliki tim yang bertugas untuk memantau jalannya distribusi, mengatasi kendala yang muncul, dan melaporkan perkembangan secara berkala. Kami juga memastikan bahwa setiap relawan dibekali dengan pelatihan dasar tentang manajemen bencana, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan aman di lapangan. Selain itu, kami menjalin kerjasama dengan organisasi kemanusiaan dan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan logistik dan teknis dalam mengelola bantuan. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa bantuan yang telah disalurkan benar-benar mencapai tujuan dan memberikan dampak yang diharapkan. Tim monitoring kami melakukan evaluasi secara berkala, baik melalui kunjungan langsung ke lokasi penerima bantuan, maupun melalui pelaporan yang dikirimkan oleh relawan di lapangan. Kami menggunakan indikator yang jelas untuk menilai efektivitas distribusi, seperti tingkat kepuasan penerima bantuan, kecepatan distribusi, dan cakupan wilayah yang berhasil dijangkau. Setiap temuan dari hasil monitoring ini kami gunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses di tahap berikutnya. Kami juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau masukan terkait distribusi bantuan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan cepat, dan jika ditemui adanya ketidaktepatan, kami tidak segan untuk melakukan redistribusi atau tindakan korektif lainnya. Monitoring ini juga melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memastikan objektivitas dalam penilaian. Kami menyadari bahwa tantangan di lapangan tidaklah mudah. Akses yang sulit, perubahan kondisi yang cepat, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan yang harus kami hadapi. Namun, dengan sistem yang terstruktur, koordinasi yang kuat, dan komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi, kami yakin dapat memberikan bantuan yang efektif dan tepat sasaran. Komitmen kami adalah memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Namun, kami juga menyadari bahwa meskipun sistem yang kami terapkan sudah terstruktur dan berjalan sesuai prosedur, penyaluran bantuan tetap memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini antara lain: 1. Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur di beberapa daerah terdampak, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kerusakan infrastruktur yang parah dapat menyebabkan keterlambatan dalam distribusi. Meskipun kami sudah menggunakan teknologi dan mengandalkan relawan lokal, medan yang berat dan gangguan komunikasi kadang menyebabkan informasi yang disalurkan tidak selalu akurat atau terlambat sampai ke tangan penerima bantuan yang sebenarnya. 2. Kesulitan dalam verifikasi data di lapangan. Pendataan memang dilakukan secara menyeluruh dengan metode door-to-door dan pemanfaatan aplikasi mobile. Namun, dalam situasi darurat atau bencana, seringkali terjadi perubahan mendadak dalam jumlah atau kondisi keluarga terdampak. Misalnya, ada keluarga yang berpindah lokasi atau mengalami perubahan kondisi kesehatan mendesak yang belum terdata dengan benar. Hal ini membuat data yang telah dikumpulkan tidak selalu mencerminkan situasi terkini. 3. Sumber daya dan logistik terbatas. Meskipun kami berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran distribusi, seringkali sumber daya yang terbatas, baik dalam jumlah barang bantuan maupun tenaga relawan, menjadi kendala. Hal ini berpotensi mengurangi cakupan wilayah yang berhasil dijangkau atau menyebabkan terjadinya antrian dalam distribusi yang membuat beberapa kelompok masyarakat tidak dapat menerima bantuan tepat waktu.
Kami tetap berkomitmen untuk terus meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan dengan melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap kendala yang kami hadapi akan menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan efektivitas dan memastikan bahwa bantuan yang kami salurkan benar-benar sampai pada mereka yang paling membutuhkan. Untuk transparansi dana mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Geri Muhammad sebagai pemegang dana bantuan. Baik, terima kasih Ibu Diandra atas penjelasannya terkait permasalahan ini. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh Bapak Geri selaku dari pihak Sopo Finansial. Persilakan. Baik, terima kasih MC. Jadi meskipun ada tantangan dalam penyaluran bantuan yang tidak selalu tepat sasaran, transparansi dana tetap menjadi prioritas utama kami. Kami memastikan bahwa pengelolaan dana tetap aman dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Jadi meskipun kendala seperti aksesibilitas atau ketidaktepatan pendataan mungkin mempengaruhi distribusi. Untuk memastikan bahwa dana tetap transparan dan tidak disalahgunakan, kami melakukan beberapa kegiatan seperti pengawasan dana yang ketat, audit terpisah untuk distribusi yang tidak tepat sasaran, pembekalan dan pengawasan dana yang untuk setiap posko, laporan dana yang transparan dan berkala, mekanisme pengembalian dan redistribusi dana, serta tersedia juga saluran pengaduan yang aktif. Setiap dana yang terkumpul dan dikelola tetap dipantau dengan ketat meskipun ada kendala dalam distribusi bantuan. Kami menggunakan sistem pencatatan digital yang memungkinkan kami melacak setiap transaksi secara langsung. Bahkan jika ada perubahan dalam alokasi dana karena penyesuaian distribusi, setiap transaksi akan terverifikasi oleh auditor internal dan eksternal, sehingga meskipun distribusi tidak tepat sasaran, penggunaan dana tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada laporan atau temuan mengenai penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, kami segera melakukan audit khusus terhadap penggunaan dana pada tahap tersebut. Kami memeriksa kembali seluruh proses dan memastikan bahwa dana yang digunakan dalam proses pendistribusian seperti transportasi, pembelian barang, dan distribusi ke posko masih sesuai dengan perencanaan awal dan tercatat dengan benar. Setiap posko yang terlibat dalam distribusi bantuan memiliki tim yang diberi pelatihan khusus mengenai pengelolaan dana. Mereka dibekali dengan anggaran yang jelas dan terbuka untuk dipertanggungjawabkan. Jika terjadi masalah dalam penyaluran, kami akan memastikan bahwa alokasi dana di posko tersebut tetap dilaporkan dan diverifikasi oleh tim pusat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Kami menyediakan laporan keuangan yang transparan mengenai penggunaan dana, terlepas dari masalah yang mungkin terjadi dalam distribusi. Laporan ini mencakup alokasi dana untuk setiap kategori bantuan dan akan dipublikasikan secara terbuka setiap bulan. Jika ada perubahan dalam anggaran atau pengalokasian dana karena perubahan kondisi di lapangan, kami akan memberikan klarifikasi yang mendetail melalui laporan tambahan yang dapat diakses oleh semua pihak. Apabila ditemukan adanya kelebihan dana atau pengalokasian dana yang tidak tepat, misalnya jika beberapa wilayah tidak membutuhkan bantuan atau ada kesalahan dalam data penerima, kami memiliki sistem redistribusi yang jelas. Dana yang tidak digunakan atau teralokasi tidak tepat akan dikembalikan ke rekening dana bantuan atau digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih mendesak. Semua redistribusi ini akan tercatat secara detail dan dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas. Kami membuka saluran pengaduan bagi masyarakat, relawan, atau pihak terkait yang ingin memberikan masukan terkait penggunaan dana jika ada kekhawatiran tentang alokasi dana yang tidak tepat atau salah sasaran. Laporan tersebut akan diproses dan ditindaklanjuti segera dengan hasil yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan langkah-langkah tersebut, meskipun terjadi masalah dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, kami menjamin bahwa pengelolaan dana tetap transparan, aman, dan akuntabel. Kami tidak akan mengorbankan integritas penggunaan dana hanya karena kendala di lapangan. Dana akan tetap digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan setiap langkah akan diaudit secara independen untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Baik, terima kasih Bapak Gary atas pemaparannya, dan terima kasih juga para pembicara atas pemaparannya yang telah diberikan. Kami berharap penjelasan yang disampaikan dapat memberikan kejelasan terkait isu yang sedang dibahas. Kini kami membuka sesi tanya-jawab sebagai wadah bagi rekan media untuk menggali informasi lebih lanjut. Kami persilakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyebutkan nama serta media yang diwakili agar diskusi ini dapat berlangsung dengan tertib dan juga produktif. Baik, terima kasih. Saya Arneta Valeandri Azahra dari Media Kontan. Izin bertanya kepada tim Soko Finansial. Pertama, banyak warga mengeluhkan bahwa bantuan dari Soko Finansial tidak merata dan bahkan tidak tepat sasaran. Bagaimana tanggapan perusahaan terhadap hal ini? Kemudian ada laporan juga bahwa beberapa penerima bantuan bukan merupakan korban terdampak langsung. Bagaimana mekanisme seleksi penerima bantuan yang dilakukan oleh Soko Finansial? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari pihak Soko Finansial, bisa dijawab? Baik, terima kasih Media Kontan. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama. Banyak warga mengeluhkan bahwa bantuan dari Soko Finansial tidak merata dan bahkan tidak tepat sasaran. Kami sangat memahami keluhan yang disampaikan oleh warga mengenai ketidaktepatan sasaran bantuan yang disalurkan. Ini adalah masalah yang sangat serius dan kami tidak menganggapnya sepele. Kami menyadari bahwa dalam situasi bencana yang sangat dinamis seperti banjir, seringkali terdapat tantangan dalam mendistribusikan bantuan secara merata dan tepat waktu. Salah satu kendala yang kami temui adalah keterbatasan akses ke beberapa daerah yang terdampak parah serta data penerima yang belum selalu tercatat dengan akurat. Dalam situasi seperti ini, kami mengandalkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi lokal yang memiliki data lebih lengkap mengenai warga yang terdampak. Namun, kami juga menyadari bahwa meskipun kami sudah bekerja keras, tidak semua bantuan dapat langsung sampai ke semua pihak yang membutuhkan pada awalnya. Untuk itu, kami saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan pendistribusian bantuan, agar kedepannya bantuan dapat disalurkan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Kami juga memperkenalkan sistem pelaporan dan pengaduan yang lebih terbuka bagi masyarakat. Dengan cara ini, warga yang merasa tidak mendapatkan bantuan atau menerima bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka bisa langsung melaporkan kepada kami. Kami akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan melakukan perbaikan secepat mungkin. Kedepannya, kami juga berencana untuk melibatkan lebih banyak teknologi dalam pendataan dan pelaporan. Hal ini memungkinkan kami untuk lebih akurat dalam memetakan daerah yang paling membutuhkan dan memastikan bahwa bantuan yang kami salurkan benar-benar tepat sasaran. Kami berharap dengan langkah-langkah perbaikan ini, warga akan merasakan manfaat yang lebih besar dan merata dari program bantuan yang kami jalankan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, pihak Soko bisa menjawab untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan bagaimana mekanisme seleksi penerima bantuan yang dilakukan oleh Soko Finansial. Kami sangat menghargai setiap masukan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria. Menyalurkan bantuan kepada korban yang benar-benar terdampak adalah prioritas utama kami. Dan kami sangat menyesal jika ada penerima yang tidak berhak. Untuk memastikan penerima bantuan benar-benar mereka yang membutuhkan, kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, hingga organisasi sosial dan relawan setempat. Kami mengandalkan data dari lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa distribusi bantuan diberikan kepada mereka yang paling terdampak sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan. Namun, di lapangan kami menyadari ada beberapa tantangan yang membuat proses ini kurang sempurna. Misalnya, kesulitan dalam memverifikasi data dengan cepat atau adanya daerah yang sulit dijangkau oleh tim kami.
Dalam beberapa kasus, kesalahan teknis dalam sistem pendataan juga sempat terjadi. Untuk mengatasi hal ini, kami sedang memperbaiki dan memperkuat proses verifikasi penerima bantuan. Kami akan melibatkan lebih banyak pihak independen untuk memvalidasi data penerima secara lebih akurat dan transparan. Kami juga memperkenalkan sistem berbasis teknologi dan aplikasi mobile yang memungkinkan relawan dan masyarakat untuk melaporkan kondisi di lapangan secara real-time. Dengan begitu, kami dapat segera melakukan penyesuaian jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan mekanisme seleksi penerima bantuan ini agar bisa lebih tepat sasaran di masa mendatang dan agar semua bantuan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak positif bagi mereka yang paling membutuhkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Bagaimana, jurnalis, apakah sudah cukup pemaparannya? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari baik. Baik, saya Fani Rinda Putri dari Bisnis Tempo izin bertanya, apakah ada pihak atau individu tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dari penyaluran bantuan ini? Jika iya, bagaimana Soko Finansial menanganinya? Selanjutnya, apa langkah yang diambil Soko Finansial untuk menghindari kesalahan serupa jika di masa depan ada bencana lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh pihak Soko untuk memberikan jawaban? Baik, terima kasih rekan media Tempo. Kami sangat menyesalkan adanya kemungkinan penyalahgunaan bantuan dan ini merupakan masalah yang sangat serius. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang kami salurkan sampai ke tangan mereka yang berhak. Tanpa ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari situasi bencana ini. Untuk itu, kami telah melakukan beberapa langkah pencegahan yang lebih ketat. Pertama, kami bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan dinas sosial untuk memantau secara langsung distribusi bantuan. Kami juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan relawan independen dalam setiap proses pendistribusian untuk memastikan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Kami juga menerapkan sistem audit internal yang ketat, di mana semua proses mulai dari pengumpulan data hingga penyaluran bantuan dicatat dan dapat diaudit kapan saja. Ini memberikan kami tingkat pengawasan yang lebih baik, serta memastikan tidak ada bantuan yang hilang atau disalahgunakan. Selain itu, kami membuka kanal pengaduan yang memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Setiap laporan yang masuk, kami tindak lanjuti dengan serius dan jika diperlukan, kami bekerja sama dengan pihak yang berwajib untuk mengambil langkah hukum terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan kecurangan. Kami berharap dengan langkah-langkah ini kepercayaan masyarakat terhadap kami tetap terjaga dan kami bisa terus memberikan bantuan yang tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pihak Soko Finansial boleh menjawab. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah langkah yang diambil Soko Finansial untuk menghindari kesalahan serupa jika di masa depan ada bencana lagi? Kami belajar banyak dari pengalaman penyaluran bantuan kali ini dan kami menyadari bahwa penanggulangan bencana memerlukan persiapan yang jauh lebih matang serta koordinasi yang lebih kuat antara berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengambil beberapa langkah strategis untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana di masa depan. Yang pertama, kami sedang mengembangkan sistem digital yang lebih canggih dan terintegrasi. Sistem ini akan memungkinkan kami untuk mengelola data penerimaan bantuan secara real-time, memverifikasi identitas penerima, dan memastikan bahwa bantuan diberikan dengan tepat. Kami juga sedang menjajaki penggunaan teknologi geospasial yang dapat membantu kami memetakan area terdampak secara lebih akurat, sehingga kami bisa langsung mengarahkan bantuan ke titik yang membutuhkan dengan lebih efisien. Yang kedua, kami akan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi lokal yang sudah memiliki jaringan di lapangan. Ini sangat penting agar distribusi bantuan dapat lebih cepat dan terorganisir, serta tidak ada daerah yang terlewatkan. Dalam hal ini, kami juga akan melibatkan pihak independen yang dapat memantau proses penyaluran bantuan agar lebih transparan. Kami juga menyampaikan protokol penanganan bencana yang lebih lengkap dengan fokus pada kesigapan dan respon cepat. Misalnya, kami akan memiliki tim khusus yang selalu sigap
dikerahkan ke lokasi bencana, serta peralatan logistik yang lebih lengkap, termasuk kendaraan dan tempat penyimpanan darurat yang bisa digunakan dalam waktu singkat. Selain itu, kami akan menyelenggarakan pelatihan dan simulasi secara berkala, baik bagi relawan maupun bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlihat dalam proses bantuan ini siap dan memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur penyaluran yang tepat. Dengan semua langkah ini, kami berharap dapat mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan di masa depan. Kami berkomitmen untuk terus belajar dan berinovasi agar setiap bantuan yang kami berikan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi korban bencana. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Bagaimana jurnalis, apakah sudah cukup jelas untuk pemaparan? Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari jurnalis lain. Oke, boleh? Baik, perkenalkan saya Lutfiani dari media kompas.com. Izin bertanya, bagaimana langkah konkret yang akan diambil Soko Finansial untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan dalam distribusi bantuan untuk ke depannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi jawaban dari pihak Soko Finansial, boleh? Baik, langsung saya jawab ya. Langkah konkret yang akan diambil Soko Finansial untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan dalam distribusi bantuan ke depannya. Langkah pertama yang kami ambil adalah memperbaiki proses pendataan penerima bantuan dengan menggunakan sistem yang lebih canggih dan akurat. Kami sadar bahwa tanpa data yang tepat, penyaluran bantuan tidak akan efektif. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan ahli teknologi untuk mengembangkan platform digital yang memungkinkan kami untuk mengumpulkan dan memverifikasi data penerima bantuan secara lebih cepat dan efisien. Sistem ini akan menghubungkan kami dengan pemerintah daerah dan organisasi lokal, sehingga kami bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang kondisi dan kebutuhan warga yang terdampak. Dengan platform ini, kami juga bisa membantu secara real-time distribusi bantuan yang sedang berlangsung dan segera mengatasi jika ada kendala atau ketidaksesuaian. Kedua, kami akan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi relawan. Selama ini, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi yang membuat distribusi bantuan menjadi tidak efisien. Kami akan mengorganisir lebih banyak pertemuan koordinasi dan melibatkan lebih banyak pihak untuk memastikan bahwa setiap langkah penyaluran bantuan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Selain itu, kami juga akan meningkatkan pelatihan dan persiapan tim relawan. Tim yang bekerja di lapangan harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur bantuan, serta keterampilan dalam koordinasi dengan pihak lain. Kami juga akan mengadakan simulasi penyaluran bantuan secara berkala, agar tim siap menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi. Tidak kalah pentingnya, kami akan menggunakan teknologi berbasis GPS untuk memetakan daerah terdampak dan memastikan bahwa bantuan sampai ke titik yang paling membutuhkan. Dengan teknologi ini, kami bisa memetakan wilayah dengan lebih tepat dan menghindari adanya daerah yang terlewatkan dalam proses distribusi. Akhirnya, kami juga akan membuka kanal feedback dan pengaduan yang lebih terbuka untuk masyarakat. Jika ada keluhan atau masalah terkait bantuan, kami ingin masyarakat bisa segera melaporkannya, dan kami akan segera melakukan evaluasi serta perbaikan jika diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap bisa mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan dan memastikan bahwa setiap bantuan yang kami berikan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi korban bencana. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari pihak Soko. Bagaimana jurnalis, apakah jawaban yang diberikan cukup jelas? Baik, terima kasih. Akhir kata, semoga seluruh upaya yang dilakukan dapat membantu masyarakat yang terdampak untuk bangkit kembali. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.